Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel personal Emil Fahmi ya. Thank you banget loh buat semuanya yang udah datang. Semoga kita dari hari ke hari kita selalu bisa belajar hal baru ya teman-teman ya. Supaya kita selalu bisa improve dan upskilling diri kita. Meski kita selalu dilanda oleh kesibukan. Baik itu di bisnis, di kehidupan, di kerjaan. Atau di hal apapun ya teman-teman ya. Nah kalau di pertemuan kali ini kita bahas ini yuk. Mengenai sukuk negara syariah. Nah, apa itu sukuk negara syariah? Gimana dan kenapa? Nah, jadi gini teman-teman ya, apa itu suku negara syariah perlu kita bahas karena ya memang kita harus tahu dulu ya terminologi supaya teman-teman nggak salah apa sih bedanya dengan bisnis syariah, apa bedanya dengan investasi syariah dan sebagainya. Terus teman-teman mungkin juga di sini bisa jadi tertarik nih ya. Karena setelah tahu apa tentu akan tertarik juga dong gimana caranya nih biar kita bisa invest di hal-hal yang syariah ini apalagi teman-teman yang muslim ya. Nah, dan yang terakhir adalah kenapa sih kita itu harus investasi di suku negara syariah ini? Kenapa kita nggak invest di yang konvensional aja? Ya bagus juga sih dua-duanya. Nah, oke. Jadi gini teman-teman ya, suku negara syariah tuh intinya adalah surat berharga syariah. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu surat berharga itu adalah teman-teman kalau megang surat itu suratnya bisa jadi duit. Keren kan suratnya gitu. Nah, namun untuk bisa jadi duit itu teman-teman harus beli suratnya dulu. Karena kalau misalnya teman-teman nggak punya suratnya, teman-teman nggak akan bisa dapat duitnya. Nah, terus dari situ suratnya ini diterbitin sama pemerintah Indonesia yang tujuannya buat apa? Pembangunan nasional, teman-teman. Nah, terus di sini apa sih bedanya sukuk syariah sama sukuk konvensional ya? Jadi kalau sukuk konvensional kan kita memang mengunci nilai bunga itu agar tetap diberikan kepada investor ya, teman-teman ya. Jadi misalnya udah dikunci 5%, ya udah teman-teman akan dapetin pendapatan tetap senilai 5% dalam tenor waktu yang memang telah disepakati dalam pembelian sukuk itu, misal 10 tahun. Ya udah dalam 10 tahun teman-teman dapat 5% per tahun. Nah, itu cara kerja yang sukuk konvensional. Nah, kalau teman-teman beli yang sukuk negara yang syariah ini akan memberikan teman-teman bagi hasil yang lebih variabel. Artinya sesuai dengan kinerja aset yang menjadi underlying atau dasar penerbitan si sukuk ini, teman-teman. Nah, terus harusnya ya buat teman-teman yang muslim nih yang memang syariah minded, insya Allah nih ya semua sukuk syariah itu sudah bebas dari riba, gharar, maisir, dan haram. Karena memang sudah diaudit dan dikaji juga. Karena kalau mereka nggak lulus audit nggak mungkin lah ya dijual sama negara. Kalau misalnya dijual sama perusahaan abal-abal, sukuknya mungkin banget gitu ngaku-ngaku syariah. Cuma ini level negara cuy, nggak mungkin mereka bercanda, oke? Nah, terus cara dapetinnya gimana? Yang jelas teman-teman buka rekening lah. Nggak mungkin teman-teman bisa punya suku kalau nggak punya rekeningnya. Jadi yang pertama buka rekening efek dulu. Hampir semua bank yang punya sekuritas atau di perusahaan sekuritas yang terdaftar, mereka itu tuh memang bisa melayani pembukaan rekening efek. Nah, terus habis mereka buka rekening efek, di sini tuh ada istilahnya rekening dana nasabah. Nah, ini ditaruhnya di bank kustodian. Jadi intinya adalah kalau teman-teman dapat bagi hasil, duitnya tuh ditaruhnya tuh di rekening dana nasabah tadi gitu ya. Nah, terus kalau udah standar lah ya teman-teman isi formulir persetujuan kesanggupan gitu mau mematuhi aturan syariah dan lain-lain. Nah, terus berikutnya teman-teman ada dana minimal nih 1 juta nih untuk ditaruh di rekening efek buat beli sukuk negara syariah. Jadi teman-teman ya kumpulin duit dulu nih kalau belum nyampe 1 juta ya. Kalau di atas 1 juta sok aja langsung mangga gitu setor duitnya nanti boleh diambil lagi kok. Nah, terus yang berikutnya adalah memilih jenis sukuk. Ada sukuk-sukuk yang emang kayak semacam sukuk-sukuk yang kecil atau yang retail, ada sukuk-sukuk yang besar nih ya, yang emang itu tuh kayak berjangkanya panjang lah gitu ya dari negara. Nah, jadi eh, cara berikutnya adalah ngikutin proses pembelian. Jadi secara umum tuh untuk suku-suku yang nilainya itu tidak begitu besar, teman-teman bisa beli dari aplikasi online atau offline. Sekarang udah banyak banget nih ya kalau misalnya teman-teman mau nyari sukuk negara yang kayak gini. Malah aplikasi itu berlomba-lomba nyari teman-teman buat beli di mereka. Nah, terus dari situ kalau untuk yang gede, nah teman-teman sayangnya nggak bisa beli itu dari eh, aplikasi. Teman-teman harus ikutin lelang atau sindikasi yang diadain sama Dirjen Pengelolaan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan tuh gitu. Nah, dari situ baru teman-teman bisa dapat buat yang skalanya lebih gede. Nah, kalau misalnya teman-teman udah beli, nah terus teman-teman itu nanti di sana nunggu konfirmasi standar lah ya. Habis nunggu konfirmasi nanti teman-teman punya bukti kepemilikan. Nah, kalau udah teman-teman punya bukti kepemilikan ini, nextnya adalah teman-teman nikmati aja bagi hasil yang memang umumnya itu bisa dibayarkan tiap bulan, tiap 3 bulan, atau tergantung dari kesepakatannya ya. Nah, namun karena emang ini syariah, jadi memang teman-teman tidak bisa mendapatkan pendapatan tetap yang emang udah terkunci, misal 10% per tahun, maka teman-teman akan dapat sekitar 0,8% per bulan gitu. Nah, itu mungkin nggak akan bisa di sini. Jadi, di sini memang akan variabel tergantung jenis asetnya. Dan
Maka dari itu, teman-teman, untuk instrumen yang sejenis ini, teman-teman harus selalu memantau perkembangan nih, perkembangan harganya, perkembangan dinamika ekonomi, perkembangan underlying-nya gitu ya. Jadi, teman-teman tuh kalau emang misalnya mungkin ingin menjual dan merasa tidak cocok lagi dengan ini, teman-teman bisa lewat aplikasi atau emang lewat lelang dan sindikasi tadi gitu. Jadi harga pasarnya pun naik turun nih gitu kan berdasarkan bagi hasilnya tadi. Nah, terus yang terakhir adalah kalau emang teman-teman memang tidak berniat menjual, teman-teman bisa nunggu jatuh tempo lagi. Nah, kalau udah jatuh tempo lagi ya teman-teman nanti bisa beli lagi nih kalau diterbitin sukuk baru yang terkait untuk objek yang atau oh sorry untuk subjek yang sama nih. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa manfaat yang kenapa kita tuh kalau untuk teman-teman yang muslim mungkin lebih suka ya investasi di sukuk negara yang syariah ini karena gini, teman-teman akan dapat sesuai dengan kinerja aset yang jadi dasar penerbitan sukuk, artinya adil sama adil. Karena memang bagi dari sudut pandang syariah ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman itu dapat pendapatan tetap gitu, itu kan sebenarnya enak di teman-teman, cuma nggak enak di yang nerbitin. Kenapa? Karena mereka tuh untung atau rugi mereka harus ngasih pendapatan tetap ke teman-teman. Nah, cuma kalau di sini berdasarkan bagi hasil, artinya kan di sini enak sama enak. Mereka pendapatannya kecil, teman-teman dapatnya kecil. Mereka dapatnya gede, teman-teman dapatnya gede. Nah, walaupun begitu, teman-teman bisa tenang aja karena di sukuk yang syariah ini rata-rata nih ya teman-teman ya ini tuh lebih tinggi dari bunga deposito. Karena gak mungkin dong kalau misalnya negara mau nerbitin sukuk nilainya di bawah bunga deposito. Nah gitu kan kalau itu ya udah nggak laku sukuknya dari awal ngapain juga diterbitin kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari bunga deposito atau sukuk, kayaknya emang jelas sukuk syariah ini lebih menarik dong ya. Nah, berikutnya, sukuk negara syariah itu juga bisa ngasih keuntungan lain loh, teman-teman. Jadinya ini bebas dari hitungan pajak, likuiditasnya tinggi, dan mungkin juga ya, walaupun mungkin nggak semenarik yang dua tadi, teman-teman bisa ngasih kontribusi sosial juga, karena rata-rata sukuk syariah itu memang dipakai untuk proyek-proyek atau pembangunan yang sifatnya itu lebih berdampak sosial. Nah, terus yang terakhir juga, teman-teman harusnya nggak usah takut kenapa-napa, karena mereka didukung oleh aset real. Kalau emang misalnya sukuknya ini bermasalah, tetap bisa dilakukan eksekusi untuk mengambil si aset real dari si sukuk ini. Nah, terus berikutnya, dampak yang berikutnya yang teman-teman bisa lihat itu di sini tuh adalah mengenai dampak positifnya juga ya. Karena emang dampak positif dari sukuk ini tuh buat pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat itu emang udah terukur nih. Karena nggak mungkin juga pembangunan-pembangunan yang bermasalah diterbitinnya pakai sukuk syariah. Nah, apalagi suku konvensional aja kayaknya untuk pembangunan bermasalah tuh nggak mungkin diterbitin pakai suku konvensional, apalagi yang syariah. Artinya kalau teman-teman memang tertarik untuk di instrumen yang sejenis ini, insya Allah teman-teman akan ikut berkontribusi memberikan dampak positif buat pembangunan. Nah, terus berikutnya juga nih, kalau emang teman-teman nggak percaya, rata-rata proyek-proyek yang dibiayai itu di sini, mau itu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, energi, lingkungan, itu tuh sektor-sektornya itu sudah align, terus sudah di-comply dengan SDGs nih. Jadi, insya Allah udah sejalan dengan tujuan pembangunan global juga. Nah, dan juga tentunya sukuk itu tuh sejalan dengan nilai-nilai Islam nih, teman-teman ya. Karena dari awal nilai niatnya juga emang udah syariah, bagi hasil enak sama enak ya. Nah, yang terakhir adalah yang harus kita ingat memang yang paling menarik itu adalah pentingnya adil dan berkeadilan nih untuk yang jenisnya kayak gini. Jadi sukuk itu memang adil sesuai dengan nisbah atau perbandingan yang disepakati sebelumnya ya. Jadi rugi ditanggung bersama untuk ditanggung bersama. Nah, ini juga harusnya memang tidak akan bisa bukan tidak akan bisa ya. Tidak harusnya tidak menimbulkan ketimpangan sosial karena memang kan ini nantinya dalam jangka panjang ini berbasisnya kemitraan rugi sama ditanggung untung sama dibagi gitu ya. Nah, harusnya ini tidak akan menimbulkan ketimpangan sosial karena ketika sukuknya bermasalah akhirnya yang menerbitkannya itu harus menanggung akibatnya itu mencari utang kemana teman-teman dapat mereka bangkrut gitu kan. Nah, harusnya ini tidak akan terjadi untuk model yang syariah seperti ini. Terus di sini juga harusnya nih ya karena memang udah teraudit ini tuh juga bisa menghindari praktek-praktek kayak manipulasi, penipuan, korupsi, monopoli dan sebagainya ya. Karena yang jelas-jelas yang modelnya kayak gitu nggak akan dibiayai lah oleh jenis surat berharga yang syariah seperti ini. Oke, mungkin kayaknya itu aja ya buat hari ini. Em, Semoga teman-teman dapat ilmu baru dan saya sendiri juga khususnya bisa mereview lagi dan bisa juga dapat insight baru nih dengan berbagi ke teman-teman di tengah kesibukan kita, baik itu kesibukan kehidupan, bisnis maupun pekerjaan. Semoga kita selalu bisa belajar hal baru, selalu bisa improve dan juga selalu upskilling dari hari ke hari ya teman-teman. Dan kalau teman-teman semua di sini percaya dengan misi bahwa bumi kita ini agar semakin nyaman harus dibuat semakin memanusiakan manusia. Jangan ragu untuk subscribe di channel ini dan juga berikan komen agar kita terus bisa makin mendapatkan energi dan juga excitement untuk membuat video-video baru bagi teman-teman semua. Thank you, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.